Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini Jumat akhir pekan di pertengahan bulan Mei, tepatnya di 17 Mei 2024. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, tentu kita ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Lanjut, kita awali dengan mereview satu hari kemarin dengan melihat pertama di XAUUSD dulu ya. Di XAUUSD pertama kita lihat ini yang sudah kita analisakan satu hari kemarin, apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan ya. Pertama, kita perkirakan emas akan bergerak naik. Tentu bukan serta-merta ya, dengan catatan melebihi atau harga bergerak naik melebihi highlight warna orange yang kita tandai, yakni maksimum di 2397,69. Sekali lagi kita perkirakan akan bergerak naik, kemudian terkoreksi turun naik lagi, dengan catatan ya harga yang bergerak ditutup di atas high atau di atas tertinggi dari area yang kita highlight warna orange ini ya, di kisaran 2397 poin sekian. Kemudian kita perhatikan pergerakannya, sempat mau bergerak naik dan mencoba kembali naik, kemudian ditolak oleh bearish, dan mencoba kembali naik. Diingat, mencoba kembali naik tetapi high-nya tidak lebih tinggi dari 2397 dan mulai ditolak kembali ke bawah, artinya kekuatan bullish mulai berat untuk melanjutkan pergerakannya ke atas, sehingga sisi high-nya menuju ke bawah, sisi low-nya menuju ke bawah. Dari step by step, candle demi candle yang terbentuk karena mengindikasikan pergerakan yang menuju ke bawah, tentu lebih akan condong bergerak ke bawah dari real time yang ada, bukan dari analisa awan tapi dari real time yang ada. Posisi sell kita tempatkan di 2388.76. Ini tersentuh pertama di posisi merah ya, di posisi bearish, dan bahkan sempat bergerak naik, sempat terkoreksi hingga di 2394. Tentu tidak semua orang mampu untuk menahan sampai di sana, atau mungkin bahkan sudah panas dingin duluan ya. Yang jelas posisi buy itu akan cenderung lebih kuat ketika ditutup di atas 2397, intinya di situ. Sehingga ketika masih berada di bawahnya, maka masih berpeluang kembali bergerak turun. Dan kemarin banyak bertanya apakah ini cenderung naik. Maka kita sampaikan dari real time yang ada, belum ada tanda-tanda kuat untuk bergerak naik lagi. Ini setelah terbentuk ya tentunya, bukan sebelum terbentuk candle yang ada. Sehingga kita yakinkan masih akan bergerak naik, bahkan sampai ke target. Ketika bergerak turun, melewati highlight warna orange yang kita tandai atau ditutup di bawah ini, maka akan cenderung turun lagi. Perhatikan begitu dia bergerak turun, di sini mulai ada kekuatan yang melemah ya, bahkan sudah ada mulai penolakan, tetapi tidak ada konfirmasi naik. Meskipun kekuatan mulai melemah, ada rejeksi dan sebagainya, selama tidak ada konfirmasi maka jangan dilawan, sehingga bisa saja nanti akan terus bergerak turun.
Sebenarnya di candle yang dengan sumbu panjang ini target sudah tercapai ya, tetapi karena belum ada tanda pembalikan maka bisa jadi akan bergerak turun lagi sampai di mana? Sampai area yang kita tandai di target yang kedua atau bisa menjadi support yang berikutnya. Jika di area ini tidak ada tanda-tanda pembalikan, tidak ada kekuatan yang berkurang dan tidak ada perubahan warna, maka berpeluang masih akan bergerak turun. Tetapi di area ini kita lihat ada rejeksi, kekuatan mulai berkurang dan ada perubahan warna yang signifikan sehingga bisa menjadi titik baliknya. Atau ketika waktu sudah cukup larut maka akan konsolidasi sampai pagi. Dan kenyataannya memang seperti ini ya, dia sekalipun bergerak turun tapi tidak signifikan. Dengan demikian satu hari kemarin untuk XAUUSD kita dapat potensi yang maksimum bahkan sampai di target yang kedua. Selanjutnya di euro kita juga menganalisa kemarin satu hari kemarin kita lihat euro sama halnya dengan DXAU kita perkirakan di awal akan bergerak naik ya dengan catatan tentu melewati area resisten di sana. Ketika tidak ada tanda-tanda naik dan dari sisi candlestick yang terbaru mengindikasikan menunjukkan kekuatan bearish, maka tentu kita bisa mengikuti ya. Kita akan uji dengan area di 1.08549 atau highlight yang kita tandai. Selama dia ditutup di bawah maka akan cenderung turun. Sebaliknya ketika tidak mampu menembus ada tanda-tanda pembalikan maka dia bisa naik lagi. Sehingga posisi selnya tersentuh di 1.08729 dan hit satu target saja. Tidak ada kekuatan lebih untuk ke bawah dan ini persis berada di target yang pertama di 1.08549 berbalik, tidak ada lebih tinggi dari high-nya dan datar sampai pagi. Meskipun satu target setidaknya masih bisa menambah pundi-pundi profit kita. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Di pound sterling ya, di pound sterling juga sama. Kita akan perkirakan pound sterling ini bergerak naik dengan catatan tentu melewati area resisten di sana. Ditutup dengan harga lebih tinggi dari resisten yang terdekat di sana. Sebaliknya, ketika tidak mampu menembus maka akan bergerak turun ya. Kita perkirakan sebenarnya dia akan bergerak naik itu setelah tidak mampu menembus area yang kita tandai warna orange ini ya. Dia sempat akan bergerak turun dan akan kembali naik ya. Kalau kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ketika naik nanti diuji lagi di sini, turun kita uji di area orange ya. Kita tempatkan posisi buy agak menjauh di 1.27113 atau bahkan kita kemarin sampaikan atau kita bisa menempatkan berada di area highlight warna orange ini tidak mampu dan mulai berubah warna. Kita bisa menempatkan posisi buy setelah memantul. Ya, namun tentu kita menunggu perjalanan yang cukup jauh. Di awal kita menempatkan posisi sell di 1.26785 dan tersentuh sempat kecil bergerak naik dan pada akhirnya bergerak turun bahkan mendekati target yang kedua yakni mendekati 1.26400. Ini harga yang terendah berada di 1.26426. Sehingga tetap saja kita bisa mendapatkan potensi maksimumnya dari target yang ada. Tidak ada pergerakan signifikan ke atas dari posisi buy yang masih aman. Dan berada di highlight ini kembali memantul ya, memantul ya karena waktunya sudah cukup larut,
maka hanya sampai di area konsolidasi dan selesai sampai di situ. Dengan demikian, pound sterling atau GBP USD kita juga masih dapat maksimum, tidak ada recovery di sana. Kemudian di Bitcoin kita perkirakan juga sama. Di Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik jika melewati area ini dan bergerak turun ketika melewati ini. Kita amati pergerakannya datar sampai cukup malam, bahkan mungkin kalau masih terjaga posisi sell hanya tersentuh jelang-jelang candle ini tutup hari atau jelang-jelang pergantian hari, sudah cukup malam ya. Meskipun tidak sampai tersentuh targetnya, setidaknya mendekati ya, mendekati target yang ada ya, masih dapat peluang yang baiknya. Mungkin itu saja untuk review hari ini. Ada banyak yang kita sampaikan, tentu tidak semuanya bisa kita review. Yang penting ada momen-momen yang maksimum bisa kita gunakan untuk taking profit. Selanjutnya kita coba untuk petakan lagi satu hari ke depan ya. Diawali dari emas dulu ya. Hari ini ada news yang berdampak besar apa enggak, kita coba cek dulu ya. Hari ini Jumat tanggal 17 Mei tidak ada berita yang berdampak signifikan ya, tidak ada dampak yang signifikan ya, hanya medium-medium saja, dan waktunya cukup malam jam 21.15 sehingga untuk sepanjang hari hingga sesi Amerika cukup aman. Namun demikian jangan lupa sentimen bisa masuk kapan saja dengan nanti melihat dinamika yang ada ya. Kita melihat dari candle-candle yang terbentuk karena bisa jadi nanti akan luar biasa. Tapi semuanya ketika tidak ada news yang signifikan maka akan tampak sekali pergerakan yang ada. Kita mulai dari XAU lagi ya. Kita coba gambarkan potensi yang ada. Kita akan perkirakan ini akan kembali bergerak turun ya. Kita akan perkirakan akan kembali bergerak turun seperti ini kira-kira. Kemudian nanti akan terkoreksi ini kita akan menguji apakah nanti akan mampu menembus support atau resisten yang terdekat di situ. Ketika dia mampu menembus, ditutup di atasnya, maka potensi akan bergerak naik. Kita uji lagi di area resisten berikutnya. Sementara ketika bergerak turun, kita juga akan menguji di area support yang kita tandai ya. Kita lihat nanti di area di sini apakah mampu menembus atau bahkan akan memantul lagi. Oke, kita sekarang menempatkan di mana posisi entry kita atau entry point kita. Oke, sekali lagi jika tidak mampu menembus akan bergerak turun. Sementara untuk posisi naik ya, ketika nanti menembus di kisaran harga 383.73 ditutup di atasnya, maka berpeluang akan bergerak naik. Sehingga kalau kita simulasikan kira-kira akan seperti ini, bahkan bisa lebih tinggi pergerakannya ya, bisa kembali bergerak naik ya seperti ini. Kemudian akan mungkin terkoreksi lagi dan bisa kembali naik ya, kira-kira seperti itu simulasinya. Nanti kita akan lihat bagaimana candle-candle terbentuk. Dari
kondisi yang ada ya, kita bisa menempatkan posisi karena akan bergerak turun, kita posisinya ambil yang tidak terlalu banyak beresiko. Oke, kita tempatkan pertama di posisi selnya di sini ya. Kita tempatkan posisi sel di 2371. Kenapa kita menempatkan posisi yang beresiko berada di area support di sini? Satu, perhitungan kita tentu dari jarak dengan runningnya. Yang kedua, potensi ketika sampai di sana akan bergerak lebih condong ke bawah, mengingat saat ini posisi kecenderungan masih bergerak turun, sehingga selnya di situ lebih tidak terlalu jauh ya. Selnya di 2371. Kita menempatkan di 2371,98 untuk selnya dengan target yang terdekat, mendekati supportnya di sana di kisaran 2365. Selanjutnya, ketika masih belum ada tanda-tanda pembalikan, kita akan targetkan kembali di dekat support berikutnya. Kira-kira di kisaran hampir 700 ya. Untuk daily range ya, hari ini hari Jumat 17 Mei kita ambil yang cukup panjang ya, mengantisipasi lonjakan yang signifikan. Kita akan menempatkan di kisaran, bahkan bisa di sini ya. Ya, karena ini hari Jumat, kita akan ambil maksimumnya ya di kisaran 2337 untuk area jenuh jualnya. Oke, kita tandai dulu untuk targetnya. Target yang pertama di 2365,38, kemudian yang kedua di 2358. Target yang kedua di 2358,19. Kemudian untuk jenuh jual tadi berada di 2337. Berada di area 2337 untuk area jenuhnya ya. Oke, kemudian kita akan membuat satu simulasi yang bergerak di atas, melebihi dari resisten yang ada. Kita ambil agak menjauh. Kemudian kita akan targetkan untuk posisi buy-nya di kisaran berapa ini ya?
Oke, mendekati resisten ya. Kita ambil mendekati resistennya. Kemudian nanti kita akan ambil juga untuk yang kedua, targetnya kita tempatkan di 2401. Oke, turunkan sedikit. Oke, 2339 untuk yang di bawah, turunkan sedikit. Oke, untuk maksimum hari ini di jenuh belinya di 232415 ya, itu dulu ya. Kita coba untuk berikan petunjuknya di sana. Untuk posisi buy-nya agak tinggi di 2385. Di 2385.43 untuk posisi buy-nya ya, agak tinggi sehingga nanti silakan dipertimbangkan. Dengan target yang terdekat di 2392. Poin 16. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2399.76. 2399.76. Sementara untuk jenuh belinya tadi kita perkirakan di 2415 ya. Area jenuh beli berada di 2415. Oke, sekali lagi ini adalah simulasi awal. Ketika nanti sudah ada pergerakan yang terbaru yang lebih signifikan berpengaruh terhadap analisa ini, tentu kita akan mengupdate lagi, kita akan evaluasi sesuai dinamika yang ada. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum juga seperti hari-hari sebelumnya. Jangan lupa jaga psikologi, jangan lupa lihat selalu real time yang ada, perhatikan area support resistennya, dan jaga risk management dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan ini kita bisa withdraw dengan maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.